Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Ratnasari Dewi, Eskep MK. Saya dari Prodi Sarjana Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah keperawatan dasar dan keperawatan medikal bedah. Tujuan pertemuan ini adalah saya ingin menyampaikan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran untuk mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, sistem pencernaan, perkemihan, imunologi, dan reproduksi pria. Fokus pada mata kuliah ini adalah pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, imunologi, dan reproduksi pria, dan memberikan asuhan keperawatan berdasarkan proses keperawatan. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diberikan pada semester genap. Teknik pembelajaran disampaikan melalui strategi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, teknik penyampaian teknis dalam pembelajaran menggunakan metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, student-centered learning, case-based learning, discovery learning, dan simulasi praktikum laboratorium. Untuk interaksi dengan mahasiswa, kami menggunakan sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus di sini dengan tatap muka, tatap maya melalui Zoom meeting, dan asinkronus melalui diskusi menggunakan LMS, WhatsApp, tugas, mandiri, dan juga video. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, diantaranya adalah UTS dan UAS, serta 1 minggu lagi untuk ujian praktikum. Adapun CPMK pada mata kuliah ini ada 6. Yang pertama, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, imunologi, dan reproduksi pria pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK 2 melakukan simulasi pendidikan kesehatan. CPMK 3 mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dalam asuhan keperawatan. CPMK 4 melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan. CPMK 5 melakukan fungsi advokasi. CPMK 6 mendemonstrasikan intervensi keperawatan. Adapun untuk sub CPMK terdiri dari 9. Sub CPMK 1 mampu menjelaskan anatomi, fisiologi, kimia, fisika, dan biokimia terkait dengan sistem. Sub CPMK 2 mampu menjelaskan patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, imunologi, dan reproduksi pria. Sub CPMK 3 mampu menjelaskan persiapan, pelaksanaan, dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium. Sub CPMK 4 mampu menjelaskan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi secara komprehensif meliputi bio, psikososio, dan spiritual. Sub CPMK 5 mampu mensimulasikan pendidikan kesehatan dan upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Sub CPMK 6 mampu menggunakan hasil-hasil penelitian dalam pelaksanaan gangguan sistem. Sub CPMK 7 mampu mensimulasikan manajemen kasus pada gangguan sistem. Sub CPMK 8 mampu melaksanakan peran dan fungsi perawat serta fungsi advokasi pada kasus. Dan yang terakhir, sub CPMK 9 mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus. Untuk materi pembelajaran, antara lain 1. Review anatomi, fisiologi, kimia, fisika, dan biokimia. Yang kedua, patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet. 3. Persiapan, pelaksanaan, dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium. 4. Asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi secara komprehensif meliputi bio, psiko, sosio, spiritual. Yang kelima, pendidikan kesehatan dan upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. 6. Hasil-hasil penelitian tentang pelaksanaan gangguan, baik itu meliputi tren dan isu, evidence-based practice. 7. Manajemen kasus. 8. Peran dan fungsi perawat serta fungsi advokasi. 9. Intervensi keperawatan. Saya melakukan pengukuran hasil belajar mahasiswa yang sudah disepakati di awal perkuliahan, antara lain penilaian akhir belajar, kuis, dengan kuisis ataupun dengan Kahoot. Adapun assessment terdiri dari 25% UTS, 25% UAS, 10% tugas kelompok, presentasi asuhan keperawatan, 10% tugas kelompok untuk video pencast, 25% untuk ujian laboratorium, dan 5% laporan praktikum. Pada micro teaching kali ini diharapkan pada pertemuan pertama mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan gangguan sistem perkemihan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Berikut cuplikan video pembelajaran di kelas.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Semangat untuk kuliah ya. Semangat, Bu. Semangat. Oke, semangat. Alhamdulillah. Ya, baik. Pada hari ini bertemu dengan saya, Ratna Sari Dewi ya. Kita akan membahas mengenai infeksi saluran kemih ya. Terlebih dahulu kita akan lihat di RPS ya. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Ya, sebentar akan saya share terlebih dahulu RPS-nya. Ya, ini adalah RPS untuk mata kuliah keperawatan dewasa ya untuk sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, imunologi dan reproduksi pria. Ya, pada pertemuan kali ini ya ini adalah pertemuan pertama ya. Diharapkan di sini mahasiswa memiliki pemahaman mengenai asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem perkemihan ya. Di sini nanti kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan infeksi saluran kemih, ya mulai dari definisi infeksi saluran kemih, etiologi, tanda dan gejala, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan dan asuhan keperawatan pada infeksi saluran kemih. Ya, untuk proses pembelajarannya dilakukan secara daring melalui Zoom meeting, ya, dan nanti di akhir kita akan ada tugas baca dan juga studi kasus, ya, untuk urolitiasis, ya. Di sini diharapkan mahasiswa bisa aktif ya mengikuti pembelajaran dan bobot penilaian nanti di akhirnya adalah sebesar 10%. Ya, baik, kita akan mulai kepada materi kita hari ini. Sudah terlihat ya materinya? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Ya, oke. Nah, ketika kita membahas tentang infeksi saluran kemih ya, tentu di sini kita akan membahas juga harus mengingat kembali, mereview kembali anatomi, fisiologi dari saluran perkemihan ya. Nah, adakah yang masih ingat untuk anatomi sistem perkemihan itu bagaimana? Mulai dari apa? Ada yang bisa menjawab? Laila izin menjawab Ibu. Oke, Laila silakan. Anatomi dari sistem perkemihan itu pertama ada ginjal, Ya. kedua ada ureter, ketiga ada kandung kemih, terus ada uretra, dan terakhir ada meatus uretra. Ya, betul sekali ya. Laila masih ingat ya untuk anatomi dari sistem perkemihan ya itu mulai dari ini ya, mulai dari ginjal, kemudian turun ke saluran ureter, kemudian nanti berkumpul di vesika urinari atau kandung kemih, kemudian turun ke uretra dan ujungnya adalah meatus uretra. Ya, bagus sekali ya Laila ya. Mudah-mudahan teman yang lain juga ingat ya. Karena kalau kita bicara tentang asuhan keperawatan sistem perkemihan, tentu anatomi ini harus kita sudah pahami gitu ya, sudah tahu. Oke. Kita akan langsung masuk ke inti dari materi kita pada hari ini yaitu apa sih ISK itu ya? ISK adalah infeksi saluran kemih ya. Kepanjangannya infeksi saluran kemih itu adalah suatu keadaan adanya infeksi bakteri pada saluran kemih ya. Dan sistitis ya atau infeksi pada kandung kemih merupakan jenis ISK yang paling umum ya. Biasanya terjadi karena bakteri ascending ya atau pola buang air kecil yang obstruktif ya. Jadi bakteri itu naik ya dari area genitalia dari meatus uretra masuk naik ke atas sampai ke vesika urinaria. Dan ini paling umum dihadapi oleh petugas layanan primer ya. Biasanya di fase ke-1 ya banyak kita temui pasien-pasien yang mengalami ISK. Nah, bagaimana jika tidak diobati ya? Jika tidak diobati dapat menyebabkan dampak yang serius. Ya, seperti apa? Seperti misalnya pyelonefritis ya, inflamasi pada ginjal, kemudian bakteremia atau bakteri di dalam darah. Ya, untuk itu pada pasien-pasien yang mengalami kasus-kasus seperti ini ya harus ditangani dengan segera ya dan dengan tuntas supaya tidak sampai pada dampak yang serius seperti ini.
Nah, diagnosis ya ditegakkan berdasarkan jumlah tertentu dari mikroorganisme yang ada di dalam sistem perkemihan ya. Biasanya itu berjumlah 10.000 ya, 10 pangkat 5 bakterinya. Ya, meskipun manifestasi itu bisa mulai terjadi pada jumlah organisme yang lebih kecil ya, misalnya di bawah 10.000 tapi ternyata sudah ada manifestasi klinisnya ya, itu bisa saja. Nah, proses infeksi ini biasanya akan mempengaruhi, kandung kemih ya, kemudian juga akan berpengaruh kepada, uretra ya, ureter juga ya, bahkan sampai ke ginjal. Ya, jadi awalnya sih mungkin masih di bawah ya, masih di apa, vesika urinary gitu, tapi dia bisa naik ke ureter, kemudian ke ginjal. Nah, bagaimana dengan prevalensinya ya? Prevalensi, ISK itu 8 kali lebih tinggi pada perempuan daripada laki-laki, ya. Di sini dijelaskan kenapa perempuan itu lebih beresiko untuk mengalami ISK, ya karena uretra perempuan itu lebih pendek dan lebih dekat ke anus, ya. Nih, maaf salah ya, ke lubang vagina yang meningkatkan resiko kontaminasi bakteri pada saluran kemih bagian bawah, ya. Dan sekitar 6 sampai 7 juta perempuan muda ya berobat ISK setiap tahun. Nah, ini teman-teman ini juga termasuk masih muda ya, jadi harus waspada ya, harus waspada jangan sampai mengalami hal-hal seperti ini. Nanti kita akan pelajari apa sih, faktor-faktor penyebabnya gitu ya. Nah, kejadian ISK meningkat selama rawat inap di rumah sakit. Ya, kenapa? Di rumah sakit itu banyak yang akhirnya mengalami ISK ini terutama pada pasien-pasien yang yang terpasang kateter, ya. Jadi prosedur kateterisasi yang tidak steril, ya, perawatan kateter yang tidak adekuat ini sangat rentan ya untuk menyebabkan terjadinya infeksi pada saluran kemih. Nah, ini jadi pelajaran ya buat kita bagaimana caranya kita bisa melakukan perawatan kateter dengan baik, melakukan pemasangan kateter yang steril untuk mencegah terjadinya ISK, ya. Oke, lanjut. Etiologi dan faktor resiko ya. Ternyata ISK itu paling umum disebabkan oleh organisme gram negatif yang ditemukan di usus. Ya, seperti apa? Seperti E. coli. Ya, Escherichia coli ini ternyata ditemukan 80% itu pada pasien-pasien yang mengalami ISK. Ya, kita tahu ya E. coli itu dari saluran pencernaan. Dia banyaknya di anus, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya bakteri yang ada di anus bisa sampai ke saluran kemih, nah ini berarti ada sesuatu, ada cara yang salah, ada habit yang salah. Nanti kita akan pelajari nih. Kemudian yang lainnya Klebsiella 5%, Enterobacter dan Proteus itu sekitar 2%, ya. Nah, pada pasien-pasien perempuan dengan kandidiasis vagina atau yang memang ada masalah jamur misalnya, juga biasanya akan mengeluh adanya manifestasi ISK ini, ya. Jadi penyebab lainnya juga ada seperti chlamydia, ya. Chlamydia ini jamur ya. Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae dan herpes simplex. Ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya ISK. Nah, kemudian selain uretra yang pendek ya, tadi kan penyebab kenapa perempuan lebih beresiko ya untuk mengalami ISK karena uretranya yang pendek ya, dekat dengan vagina dan juga anus. Nah, resiko lainnya pada perempuan apa? Ya, hubungan seksual yang kurang bersih ya. Jadi ini hubungan suami istri yang kurang dijaga kebersihannya ini juga akan beresiko untuk terjadinya ISK. Ya, spermisida, kehamilan, hygiene yang buruk, pola berkemih yang terganggu, itu juga beresiko untuk menyebabkan terjadinya ISK. Apalagi ya, celana dalam dan stocking sintetis. Nah, ini kita kadang-kadang mungkin tidak memperhatikan ya. Jadi pakaian dalam kita ya, terutama celana celana dalam ya, itu harus kita gunakan bahan yang menyerap keringat ya. Jangan yang bahannya ketat misalnya ya atau tidak menyerap keringat itu kalau bisa kita hindari ya. Kemudian celana jeans ketat ya, pakaian mandi yang basah ya atau celana dalam yang lembab juga bisa atau alergen, iritan pada tisu toilet ya. Biasanya kan ada tisu toilet yang ada pewanginya tuh itu bisa mengiritasi juga bisa. Kemudian produk kebersihan perempuan ya itu juga bisa mendorong terjadinya ISK. Ya jadi kadang-kadang kita nggak sadar kita pakai celana jeans gitu ya, atau pakaian dalamnya lupa nggak diganti. Nah, itu ternyata bisa menyebabkan terjadinya masalah ini. Dan masalah lain juga seperti diabetes mellitus, tumor ya, adanya batu, adanya kateter juga meningkatkan resikonya terjadi ISK ini ya. Nah, bagaimana patofisiologinya ya? Patofisiologinya ya, mekanisme yang paling umum dari ISK adalah
ascending tadi ya, melalui bakteri yang naik dan menginvasi vesika urinari, ya, kemudian menginvasi ureter, menginvasi ginjal. Ya, jadi itu yang paling umum. Ya. Nah, organisme memicu adanya respon inflamasi pada dinding saluran kemih. Nah, iritasi ini menyebabkan nyeri, ya, sering buang air kecil, dan juga manifestasi klinis yang lainnya. Ya, nanti kita akan lihat apa sih manifestasi klinisnya. Nah, ini dia ya, manifestasi klinis ISK. Apa aja ya? Yang pertama perubahan pada kebiasaan buang air kecil, ya. Kok beda ya? Misalnya buang air kecilnya kok jadi lebih sering misalnya. Terus ada rasa nyeri seperti rasa terbakar setiap kali buang air kecil ya. Jadi kayak nyeri, adanya panas gitu ya. Atau yang kita sebut dengan dysuria, lebih sering ya, sering buang air kecil, sulit menahan buang air kecil, jadi sedikit-sedikit gitu ya. Buang air kecilnya sedikit-sedikit, tidak bisa menahan, tidak tuntas. Nah, itu gejala-gejala ya. Mungkin kalau kita kenal itu apa bahasanya? Anyang-anyangan ya, mungkin kalau orang awam bilangnya. Kemudian urinnya keruh ya, kalau dilihat itu urinnya nggak jernih, urinnya keruh, bahkan mungkin juga sampai hematuria, itu juga bisa. Nah, bakteri itu biasanya asimptomatik. Ya, asimptomatik dia ada bakteri pada urin, itu dia dapatkan pada 10% kasus ya, dan paling sering itu terjadi pada lansia. Nah, bagaimana pemeriksaan diagnostiknya? Ya, pemeriksaan diagnostik awal untuk ISK itu bisa dengan cara yang sederhana ya, yaitu dengan tes dipstick. Ya, tes dipstick ini seperti gambar yang di bawah ini ya, ini tinggal dicelupkan saja ke urin ya. Itu nanti akan ada perubahan warna urin ya. Di sini bisa mendeteksi adanya bakteriuria ya dari adanya perubahan leukosit esterase dan aktivitas nitrit ya. Namun sayangnya tidak semua bakteri itu bisa bisa terdeteksi gitu ya. Jadi ada bakteri seperti Enterococcus itu tidak mengubah nitrit menjadi nitrit yang positif. Jadi nggak bisa nih dengan dipstick gitu ya. Nah, kultur ya, yang paling akurat adalah kultur urin. Ini adalah alat diagnostik yang paling akurat untuk mengetahui adanya ISK. Ya, dan juga tes sensitivitas ya untuk menentukan ya antibiotik apa sih ya yang paling tepat untuk pasien ini ya. Jadi yang paling berespon karena kan kalau dari tes ini akan ketahuan ya bakterinya apa sehingga antibiotik apa yang bisa kita berikan itu benar-benar spesifik gitu ya. Nah, kemudian juga pemeriksaan radiologi ya, misalnya untuk mengetahui apakah ada batu misalnya ya yang menyebabkan terjadinya resiko ISK juga. Nah, ini ada beberapa hasil penelitian terkait ya. Ini adalah hasil penelitian yang setelah saya lakukan ya, seperti faktor-faktor yang berhubungan dengan status higienitas genitalia mahasiswa di Universitas Wilayah Depok. Ya, di sini dari hasil penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor seperti misalnya kurang minum, ya, kemudian banyak duduk, ya, itu berpengaruh terhadap status higienitas genitalia dan kebersihan dari pakaian dalam itu juga berpengaruh. Ya. Kemudian hubungan perilaku hygiene genitalia dengan tanda dan gejala infeksi saluran kemih pada remaja putri ini dengan literatur review ya nanti teman-teman bisa mendownload ini ya nanti untuk tugas akhirnya nanti silakan untuk dibaca. Dan yang terakhir ini juga ada penelitian saya terakhir ini belum dipublikasikan ya determinan hasil screening infeksi saluran kemih menggunakan dipstick urin pada mahasiswi ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa terbit ya untuk hasil penelitiannya. Nah, bagaimanakah manajemen medis untuk ISK ya? Yang pertama adalah yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa menghambat pertumbuhan bakteri ya dengan apa? Dengan pemberian antibiotik ya. Jadi mau nggak mau harus diberi antibiotik ya karena dia ada infeksi. Nah, medikasi primer ya yang utama adalah antibiotik untuk bakteri spesifik penyebab ISK ya sesuai hasil kultur. Ini yang paling baik. Ya, yang paling sering digunakan biasanya adalah sulfonamid ya dan juga fluorokinolon. Nah, tapi kadang-kadang kan kita untuk bisa hasil kultur itu, untuk bisa kultur itu agak sulit ya, misalnya juga butuh dana, butuh waktu juga gitu ya. Nah, antibiotik spektrum luas ini bisa diberikan sebelum ada hasil kultur atau tes sensitivitas ya. Kemudian apalagi modifikasi diet ya, modifikasi diet
hindari makanan tertentu yang diketahui dapat mengiritasi kandung kemih. Seperti apa? Ya, seperti kafein, ya, kopi-kopi, ya, alkohol, tomat, ya, makanan yang pedas, coklat, dan beberapa jenis berry ini diketahui dapat mengiritasi kandung kemih, jadi ini harus dihindari. Ya. Kemudian juga meningkatkan asupan cairan. Ya. Nah, di sini kita minta pasien itu untuk minum 3-4 liter per hari. Ya, ini pada pasien yang tidak dibatasi asupan cairannya. Jadi kita harus tahu dulu nih pasien dibatasi atau enggak gitu ya. Nah, di sini berapa banyak ya, setengah ons air per pon berat badan. Atau berat badan dibagi 2 gitu ya. Membagi berat badan menjadi 2 untuk mendapatkan ons cairan yang diperlukan. Nah, cairan di sini akan membersihkan sistem saluran kemih dan juga mencegah terjadinya urolitiasis. Nah, bagaimana dengan manajemen keperawatan? Ya, manajemen keperawatan yang kita lakukan adalah yang pertama kita melakukan pengkajian, ya kita kaji apa saja ya riwayat ginekologisnya, ya IMS-nya, infeksi menular seksualnya, kemudian kontrasepsi jika pasien perempuan atau IMS jika pasiennya laki-laki. Kaji manifestasi yang timbul, ya. Kemudian cek warna urin, bau, ya, kejernihan urin juga kita kaji semuanya. Lakukan pemeriksaan spesimen urin ya dengan cara yang steril untuk meminimalkan kontaminasi organisme ya dari area genitalia bagian luar ya. Kemudian cek hasil leukosit, darah dan nitrit kalau memang ada sebagai data penunjang dan kultur dan uji sensitivitas juga bila ada ya. Nah, setelah kita melakukan pengkajian, kemudian kita bisa menetapkan diagnosis keperawatan ya. Salah satu diagnosis yang bisa diangkat adalah gangguan eliminasi urin berhubungan dengan iritasi ya pada dan inflamasi pada mukosa kandung kemih. Apa hasil yang diharapkan? Hasil yang diharapkan adalah klien dapat buang air kecil secara normal dalam 3 hari sejak terapi antibiotik diberikan, ditandai dengan tidak adanya demam, nyeri, sensasi terbakar, seperti sering buang air kecil dan tidak bisa menahan buang air kecil. Ya, diharapkan gejala-gejala ini bisa kembali normal dalam 3 hari setelah pemberian antibiotik. Nah, intervensi keperawatannya ya. Di sini kita tentu berkolaborasi ya untuk menghambat pertumbuhan bakteri tadi dengan pemberian antibiotik, memodifikasi diet, meningkatkan asupan cairan, mencegah komplikasi dan ajarkan strategi promosi kesehatan untuk mencegah terjadinya ISK berulang ya. Oke, baik, itu adalah slide terakhir ya untuk materi hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita pada hari ini, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada? Ibu, izin Oke. bertanya. Ya, Fitri, silakan Fitri. Sekarang kan banyak yang menggunakan panty-liner ya, Bu. Nah, Nah, apakah sebenarnya penggunaan panty-liner itu diperbolehkan? ya, oke. Ya, kita tahu ya, panty liner itu biasanya kita pakai untuk memudahkan ya, biar simple gitu, kita pakai panty liner. Tapi kita harus perhatikan bahwa kandungan di dalam panty liner itu bisa mengiritasi area kemaluan ya, area vagina. Ya, jadi bagaimana caranya supaya tidak menyebabkan terjadinya masalah, maka panty liner ini harus sering diganti. Ya, kadang yang suka dialami adalah karena udah pakai panty liner merasa kering, akhirnya nggak diganti-ganti tuh seharian gitu ya. Nah itu yang tidak boleh ya. Jadi tetap harus sering diganti ya. Kalau bisa cari panty liner yang tidak ada pewanginya gitu ya, tidak ada pewanginya. Kemudian diganti setiap 4 sampai 6 jam ya, 4 sampai 6 jam sekali diganti. Atau kalau misalnya basah misalnya ya, itu juga harus segera diganti gitu ya. Jadi sebenarnya panty liner boleh tapi dengan syarat-syarat tadi gitu ya, harus sering diganti gitu ya, tidak boleh seharian dipakainya dan cari panty liner yang memang tidak ada pewanginya ya. Tapi kalau misalnya, aduh kok saya pakai panty liner iritasi, ya udah hindari aja, mendingan nggak usah. Kalau saran saya ya sesuai dengan rekomendasi dari penelitian yang sudah saya lakukan, malah yang disarankan itu adalah kita membawa cadangan pakaian dalam setiap hari, kemana saja bawa. Jadi kalau misalnya tiba-tiba basah karena mungkin faktor hormonal atau apa, kita bisa langsung ganti gitu ya dengan pakaian dalam yang kering. Mungkin seperti itu sih. Itu ya Fitri ya. Berarti
yang harus dilihat itu apakah dia ada kandungan yang dapat mengiritasi dan harus sering diganti ya, Bu. Iya, Dan betul seperti itu. ada cadangan celana dalam seperti itu. Iya, heeh, ya. Jadi bawa ya. Jadi kalau kita misalnya butuh udah ada nih kita, jadi tinggal pakai aja ganti gitu ya. Oke, Baik, Ibu. ya Makasih bagus atas jawaban. ya Fitri. Ya, terima kasih sama-sama. Lanjut, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya lagi? Ibu izin bertanya, Nah, oke, Riana Desi, silakan Riana. eh, apakah ISK itu bisa berulang lagi? Dan untuk pemakaian antibiotiknya itu biasanya berapa lama Bu diberikannya? Iya, oke, bagus ya pertanyaannya Riana ya. Jadi ISK itu bisa berulang. Ya. Jadi ISK itu bisa berulang. Jadi kita benar-benar nih edukasinya harus bagus gitu ya ke pasien. Jangan sampai nanti pasien sekarang udah sembuh gitu ya, tapi ternyata berulang lagi. Kenapa? Karena habitnya tadi ya, misalnya masih sering apa namanya kebersihannya kurang gitu ya. Nah, itu yang harus kita edukasi. Jadi bisa berulang. Dan kemudian untuk obat ya, biasanya antibiotik itu tergantung dari derajat infeksinya. Ya, derajat infeksinya seperti apa? Kalau misalnya dia akut gitu ya, itu bisa 3 hari misalnya. Ya, tapi kalau misalnya infeksinya itu ringan, sedang, itu bisa bisa 1 sampai 2 minggu pengobatannya. Ya, jadi tergantung dari derajat infeksinya itu sendiri. Ya, jadi kalau masih ringan, ya itu 3 harian cukup, gitu ya. Tapi yang harus kita edukasi adalah apa? Kalau misalnya pasien mendapatkan antibiotik, walaupun gejalanya sudah tidak ada lagi, harus dihabiskan. Ya, jangan sampai gini, udah ini, udah nggak ada gejala apa-apa, buang air kecilnya udah baik-baik aja gitu ya, udah saya stop aja. Nah, itu yang harus kita edukasi, jangan sampai seperti itu. Kalau memang dia dapatnya 2 minggu, 1 minggu, ya harus habis gitu. Ya, walaupun sudah tidak ada gejala lagi. Oke? Ya, bagus ya. Mudah-mudahan sudah jelas ya, Riana, jawabannya. Oke, ada lagi Terima pertanyaan? kasih. Ya, sama-sama. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, ini tugas ya. Tugas setelah ini ya, mahasiswa silakan untuk membaca hasil penelitian yang tadi sudah saya kasih linknya. Silakan dibaca ya. Kemudian juga untuk mahasiswa juga mulai mempersiapkan ya tugas makalah terkait dengan topik batu ginjal. Ya, di sini untuk kelompok dan juga format makalah sudah ada di RPS ya, silakan nanti dicek RPS-nya dan mulai dikerjakan. Ya, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh nanti japri saya ya, boleh tanya ke saya via japri atau nanti kalau ketemu lagi juga boleh, silakan untuk ditanyakan apa yang masih belum jelas gitu ya. Oke, sekian terima kasih untuk materi hari ini. Mudah-mudahan tadi tugasnya bisa dibaca dengan baik dan dikerjakan. Ya, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya dengan topik gagal ginjal ya, gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Oke, baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami materi hari ini, dan dengan tugas baca nanti mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi ya pemahamannya, lebih bagus lagi pemahamannya tentang ISK. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita akhiri? Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima ketemu kasih. lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.